Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Anggi. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman gak enak aku ketika traveling. Jadi waktu itu aku traveling ke Turki, solo traveling awal 2019, sekitar bulan April. Aku traveling, ada sebuah pengalaman gak mengenakan, semacam sexual harassment sebenarnya. Dan ini pengalaman ketika aku menggunakan sebuah platform untuk traveler namanya Couchsurfing. As you guys know, bagi kalian yang menggunakan Couchsurfing, ini adalah sebuah platform yang sangat-sangat menarik untuk kalian coba ketika traveling. Selain kalian bisa dapat tempat menginap, kalian juga bisa nge-host ketika kalian nggak traveling. Couchsurfing ini bikin kalian kenal banyak sekali orang. Dan buatku sendiri, Couchsurfing ini sebuah platform yang sangat bermanfaat. Makanya aku menggunakannya ketika aku mau pergi ke Turki. Jadi waktu itu aku pergi sendiri. Kota pertama yang aku tuju adalah Istanbul. Nah, si oknum ini sebut saja Mert, namanya Mert. Seperti nama kebanyakan cowok Turki ya. Sebenarnya aku menggunakan Couchsurfing ini udah sering ya, cuma untuk ketika aku ke Turki, aku memutuskan untuk meet up aja. Karena aku udah pesen hostel dan aku udah pesen penginapan. Jadi aku sama si Mert ini janjian mau meet up untuk jalan-jalan. Pertama, pas dia ngechat di akun Couchsurfing, everything seems normal. Jadi dia nggak menunjukkan dia abusive atau omongannya kasar, dia masih ngobrol dengan sewajarnya. Karena aku lihat juga, jadi guys, kalau kalian menggunakan Couchsurfing, yang pertama harus kalian lakukan adalah cek review. Jadi dari akun orang-orang di Couchsurfing itu, kita bisa lihat ada review baik, review buruk, atau review-review yang ditulis orang lain yang pernah bersinggungan dengan si orang ini. Nah, ketika aku baca review tentang si Mert ini, dia kelihatan sangat, oh bagus nih, well educated person. Terus dia kelihatan rapi, perlente, dan baik. Ngobrolnya juga tertata. Kemudian dia pengalaman ke luar negerinya juga, negara-negara yang semacam US, UK, dan dia sudah pernah tinggal di luar negeri. Oke, karena aku lihat reviewnya yang baik, jadi aku memutuskan untuk ngobrol sama si Mert ini. Kemudian ketika aku mau berangkat ke Turki, dia mulai agak-agak nyinggung masalah nginep. Jadi si Mert ini menawarkan apartemennya buat aku nginep. Sebenarnya sebelumnya aku pernah nginep di tempat orang, cuma entah kenapa aku nggak pengen nginep di tempatnya karena aku merasa aku pengen stay di city center. Jadi aku memutuskan untuk stay di city center di dekat Sultan Ahmed. Nah, si Mert ini sepertinya punya agenda terselubung yang aku nggak paham ya. Jadi dia mulai menyinggung-nyinggung masalah nginep, dia mulai bahas-bahas kita akan ngapain aja, tapi sudah mulai mengarah ke arah seksual. Pertama aku masih nggak ngeh ya kalau dia maunya yang aneh-aneh. Udah aku anggap biasa aja, ngobrol. Dia minta tukar nomor WhatsApp kan, karena aku mau ke Istanbul. Kemudian karena aku nggak ngabarin flightku kapan, pastinya jamnya jam berapa, dan kayaknya dia karena bekerja, terus mungkin waktu itu dia kecapean ya, dia mulai ngomel-ngomel. Kenapa kok ngomel-ngomel? Aku ngerasa itu agak aneh, padahal aku kan nggak menjanjikan akan nginep ke tempat dia. Terus setelah itu dia mulai membahas masalah hal-hal yang berbau seksualitas, guys. To be honest, ternyata setelah aku teliti lebih jauh, bukan teliti sih, setelah aku baca-baca,
pengalaman orang-orang ternyata beberapa hal yang nggak menyenangkan bisa terjadi di Turki, walaupun kayaknya orangnya ganteng-ganteng, orangnya kayak good looking dan segala macam. Cuma namanya kita pergi di negara orang kan harus hati-hati. Nah, kebetulan si Mert ini udah ngomongnya mulai agak kasar, terus dia beneran udah nggak udah nggak sungkan-sungkan memberitahu aku apa yang dia pengen. Jadi dia pengen sesuatu hal yang seksual dan dia ngomong di chat, terus dia marah-marah ketika aku nolak. Itu kan kayak, come on, aku bukan siapa-siapanya, tapi dia udah minta hal yang macam-macam. Udah, kemudian aku nggak ngerespon lagi chatnya. Aku explore Istanbul, aku pergi ke Kapadokia, aku pergi ke kota-kota lain. Kembali lagi lah aku ke Istanbul. Si Mert ngehubungin lagi. Dia marah-marah karena aku nggak ngehubungin dia sebelum-sebelumnya. Karena aku fokus pengen explore kan. Jadi aku explore. Kemudian pas ke Istanbul aku bilang, kalau emang mau meet up aja, tapi di tempat ramai karena aku takut. Dia sepertinya masih kekeh aku harus melakukan apa yang dia mau. Bayangin aja dong, aku kenal aja enggak, dia udah mau minta servis dalam hal kayak gitu. Padahal kita nggak ketemu, tapi tempat tinggal dia itu sama tempat aku nginep tuh beneran deket. Jadi aku waktu malam itu dia ngechat kayak gitu, aku sampai ketakutan dan aku nggak mau keluar malam-malam karena resiko ya. Itu kan tempat yang ya walaupun turistik, tapi kalau malam kan gelap, serem. Setelah itu udah kan, karena aku udah nggak ngerespon lagi si Mert, aku anggap dia nggak ada. Terus aku lanjutin tuh tripku sendiri, aku meet up sama yang lain. Kemudian aku meet up sama pasangan suami istri yang orang Istanbul, dan yang cowok ini dia udah traveling ke 85 negara lah. Dia ku ceritain apa yang aku alamin, and he say sorry ya, mohon maaf ya Nggi kalau kamu ngalamin ini di kota aku, di negara aku, karena yang kayak gini tuh nggak bener, kata si temenku namanya Ali nih. Terus udah kan, maksudnya aku gak jadi meet up sama orang jahat, tapi aku ketemu temen yang baik. Si Ali ini udah kayak tour guide banget, temenin aku kemana-mana, sementara istrinya tuh nggak bisa jelasin kan karena nggak bisa ikut. Udah, aku akhirnya jalan sama Ali, terus aku ketemu yang lain, aku lanjutin tripku segala macam sampai hari aku pulang. Singkat cerita, si Mert itu sempet sekali 2 kali ngechat, terus dia marah-marah. Kamu ini udah diajakin janjian ketemu setelah jam kerja, kamu ke kontrakan, bukan kontrakan sih ya guys, ke apartemen aku, dia bilang. Kamu ke apartemen aku aja, setelah jam 7 aku free. Aku mikir dong, ya kali aku malam-malam ke tempat dia itu pasti ada apa-apa, apalagi dia udah ngechatnya udah ngarah ke arah situ kan. Aku udah, aduh mampus ini, aku kalau sampai aku lanjutin gak tahu kan mana dia udah temperamen kayak gitu kan. Udah, akhirnya aku nggak ketemuin dia sama sekali di trip itu, tapi akhirnya aku ketemu seorang cowok yang akhirnya jadi pacar aku walaupun sekarang udah putus. Nah, udah selesai trip tuh, banyak banget drama di trip Turki yang aku laluin. Dari ketinggalan pesawat, dari kamera pecah, dari segala macam, ketemu mbak-mbak yang di PHP-in calon suaminya lah, apalah macam-macam, sampai aku pulang ke Indonesia. Ya sampai aku dapet pacar walaupun udah sebentar aja. Sampai di Indonesia, si Mert tiba-tiba ngechat aku. Kamu di mana? Where are you now? Terus aku bilang, in my city in Indonesia. Gak berapa lama aku buka akun Couchsurfingku. Akunnya dia gak ada. Jadi aku di-block guys, karena aku nggak bersedia melakukan servis yang dia harapkan. Dari situ aku paham, kalau dia nggak ngeblok aku, sangat mungkin aku meninggalkan review jelek, review negatif di profilnya yang akan membuat orang lain tahu tentang kelakuannya ini. Nah, jadi kalau kalian mau pakai Couchsurfing, sebisa mungkin hati-hati. Ya nggak Couchsurfing aja sih, traveling ataupun stay dimanapun kalian selalu harus hati-hati. Orang jahat bisa dimana aja datang, orang baik bisa selalu nolongin kayak yang aku alamin. Jadi pengalaman nggak menyenangkan aku di Turki cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.